Halo, selamat sore teman-teman semua. Cek sound dulu. Sore. Oke, terima kasih Kak Oktavanus Okta. Oke, siap. Terima kasih responnya. Suara aman ya? Video? Aman. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Tadi malam kita jumpa sih. Saya berjumpa juga dengan teman-teman semalam sama Coach Tantri. Sore ini kita insya Allah akan belajar bersama Kak Fajar atau Coach Fajar di pertemuan berapa ini ya? 3 ya? TWK. Semoga kelas sore ini nanti berjalan lancar. Amin. Semua juga teman-teman bisa bergabung dengan mudah, aman. Ada mungkin nanti yang di grup yang nggak bisa masuk, silakan chat di WA nanti teman-teman yang di WA biar saya bantu. Oke teman-teman, saya coba hubungi Coach Fajar dulu sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah mendengar suara saya? Ya Kak, jelas Kak, aman. Alhamdulillah. Dengar Pak. Oke. Terima kasih atas atensinya. Oke ya, sebentar ya. Oke, rekan-rekan semuanya, semoga kalian dalam kondisi sehat selalu dan bahagia ya. Pada kesempatan hari ini bersama saya lagi dalam materi wawasan kebangsaan. Jadi salah satu indikator atau kisi-kisi di dalam wawasan kebangsaan itu adalah landasan negara. Tentunya rekan-rekan semuanya sudah mengetahui ya, ada landasan negara, ada sejarah Indonesia, ada pilar, ya kan, 4 pilar kebangsaan dan sebagainya itu. Salah satunya adalah landasan negara. Nah, landasan negara itu terpecah menjadi 2 ya, secara general atau universal. Itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah landasan ideologi. Yang kedua landasan konstitusi. Sebenarnya pun juga ada landasan operasional, tetapi landasan operasional itu hanya berlaku pada masa Orde Baru saja. Nah, karena Indonesia itu zaman sekarang ini kan sudah reformasi, makanya landasan operasional, P4, GBHN itu sudah tidak berlaku kembali. Makanya nanti akan ada amandemen, kan ini amandemen yang keberapa, rekan-rekan mengikuti kabar berita tidak? Amandemen yang keberapa rencana? MPR akan melakukan amandemen yang keberapa?
Sudah. Yang keberapa? Ayo mengikuti berita. Yang kelima. Nah, betul sekali. Ternyata Anda up to date, Saudara Fahru Rozi. Amandemen yang kelima rencana, nggak tahu nanti deal atau enggak ya, saudara-saudara semuanya. Yang penting Anda tinggal mengikuti saja bagaimana nanti perkembangan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, begitu ya. Nah, nanti di amandemen UUD 45 yang kelima rencana akan memasukkan GBHN kembali ya. Nah, makanya nanti kita lihat saja gitu. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas khusus tentang landasan ideologi dan aplikasinya. Jadi rekan-rekan nanti nggak usah bingung karena apa? Itu tidak dihafal ya, tapi dipahami dan dikomparasikan aja ya materi-materi di dalam sejarah ideologi bangsa. Jadi landasan negara tadi saya jelaskan lagi ya, ada 3 sebenarnya, tapi yang berlaku saat ini hanya 2, yaitu landasan ideologi dan landasan konstitusi saja, landasan ideologi ini. Nah, ini saudara. Nah, pada kesempatan ini kita khusus membahas masalah landasan ideologi ini. Nah, landasan ideologi itu cikal bakalnya seperti apa sih? Kan seperti itu ya. Cikal bakal dari landasan ideologi. Nah, landasan ideologi itu cikal bakalnya itu dari sidang BPUPKI yang pertama, saudara. Nah, ini cikal bakalnya. Meskipun ideologi Indonesia yang disebut sebagai Pancasila itu secara nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kemasyarakatan itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Nah, di dalam sidang BPUPKI ini ada sidang BPUPKI pertama dan sidang BPUPKI kedua. Tugas sidang BPUPKI atau secara universal, secara umum, tugas BPUPKI, perhatikan ya saudara, ini kata-katanya seperti ini, tugas BPUPKI adalah merancang landasan negara. Jadi landasan negara baik ideologi maupun konstitusi itu yang merancang adalah BPUPKI. Sedangkan tugas PPKI kan nanti ada sidang kembali toh, setelah proklamasi. Kalau BPUPKI kan bersidangnya sebelum proklamasi kemerdekaan. Terus ada sidang setelah proklamasi kemerdekaan yaitu PPKI. Nah, PPKI itu tugasnya ngapain? Mengesahkan landasan negara. Bisa dimengerti ya saudara-saudara semuanya? Ada bedanya kan? Kalau BPUPKI merancang atau membuat, sedangkan PPKI itu mengesahkan supaya itu bisa berlaku. Mungkin Anda bisa membuat note kecil di dalam catatan Anda supaya nanti bisa dipelajari dan dipahami, karena bahasa di dalam materi TWK ini mirip-mirip ya, mungkin seperti sinonim tapi pemaknanya lain begitu. Nanti saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, kalau BPUPKI ini merancang ideologi dan konstitusi ya saudara-saudara. Nah, kalau BPUPKI yang kedua ini saudara, sidang BPUPKI yang kedua ini merancang yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Tapi khusus hari ini kita hanya akan membahas landasan ideologi terlebih dahulu aja, supaya nanti pemahaman ideologi itu tidak overload yang akan Anda pikirkan. Nah, di dalam sidang BPUPKI, jadi BPUPKI itu bersidang tanggal 29 sampai 1 Juni, saudara. Nah, di dalam sidang-sidang tersebut itu ada tokoh-tokoh terkemuka bangsa yang memahami sistem konstitusi atau sistem ideologi, bahkan sistem tata negara, itu disuruh pidato untuk menyampaikan ide-ide mereka tentang dasar negara ideologi ini. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini berpidato itu di 29 Mei 45. Apa isi pidatonya? Rekan-rekan semuanya yang ada di sini itu nggak perlu pusing, karena ciri dari pidato Muhammad Yamin ada kata peri-peri ini. Nah, peri-peri-peri. Nah, hanya yang beda adalah yang kesejahteraan rakyat. Begitu, itu cirinya seperti itu. Sedangkan hari berikutnya, hari ketiga, karena 29, 30, 31 kan, hari ketiga itu yang berpidato adalah Insinyur Supomo, Mr. Supomo ya. Nah, apa yang menjadi ciri di sini? Wah, kelihatannya ini sangat umum, Pak. Coba Anda bisa memahami nggak? Kalau misalnya kita melihat apa yang disampaikan oleh Mr. Supomo, di sini ada yang janggal tidak menurut Anda? Coba silahkan Anda kalau misalnya teliti, mungkin bisa menyampaikan
terbuka di sini enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Nanti bisa jadi tahu. Silakan monggo kalau ada yang mengetahui silakan. Di sini ada yang janggal tidak, coba. Silakan. Kekeluargaan, Pak. Kekeluargaannya bagaimana? Keseimbangan, Coach. Itu sesuatu hal yang biasa di dalam sistem ketatanegaraan. Coba, kalau kita berbicara dengan keadilan sosial. Perhatikan saudara, kalau kita itu berbicara Indonesia, Indonesia itu negara yang seperti apa sih menurut Anda semuanya? Negara yang berdasarkan atas apa? Ketuhanan yang Maha Esa, betul saudara? Coba kita lihat di situ, ada nggak unsur-unsurnya? Nah, seperti itu saudara. Jadi, pidato atau mungkin ide yang disampaikan oleh Mr. Supomo itu tidak ada ketuhanannya saudara. Jadi nanti kalau misalnya Anda disuruh memilih ya, ada ide-ide seperti ini, berikut ini ide yang disampaikan salah satu tokoh yaitu Persatuan Nasional, Kekeluargaan, Keseimbangan Masyarakat, Keadilan Sosial, itu idenya siapa? Anda tahu, karena apa? Di situ tidak ada ketuhanan. Nah gitu ya. Paham tidak saudara? Karena Muhammad Yamin pun juga meskipun ketuhanan ini ada di tengah atau di sila ketiga itu tetap memasukkan ketuhanan. Sedangkan Insinyur Soekarno ketuhanannya itu ada di paling bawah. Nah, gitu. Ini mengacu kepada agama yang dianut oleh Insinyur Soekarno, saudara. Jadi, Insinyur Soekarno ini sama dengan Muhammad Yamin itu pada peri kemanusiaannya. Jadi, mengedepankan kemanusiaan. Nah, sedangkan ketuhanan itu seperti kita memilih suatu pilihan. Misalnya Anda itu memilih seorang pendamping hidup. Itu yang Anda kedepankan itu kecantikannya, ketampanannya, atau agamanya, saudara. Yang Anda kedepankan itu apa, saudara? Kecantikannya, ketampanannya, atau agamanya? Coba, ayo. Agamanya. Nah, mungkin Anda melihat agamanya ya. Misalnya orang ini agamanya itu bagus banget. Ternyata dia nggak tampan, jelek banget. Sekampung paling jelek. Kira-kira Anda pilih nggak itu? Nah, ya bingung tuh. Nah, kalau misalnya kita berpemikiran seperti itu, Insinyur Soekarno itu kan selalu mengamati agama yang terakhir. Misalnya Anda memilih pendamping hidup di logika saja, jadi Anda itu supaya tidak menghafal. Memilih pendamping hidup pasti dilihat kecantikannya dulu atau ketampanannya dulu. Oh, dia tampan, barulah dilihat agamanya. Kan begitu. Kalau misalnya kita lihat, oh dia itu nggak tampan, bukan seleraku, ya udah ditinggalkan saja, Anda nggak dosa. Tetapi kalau Anda mengedepankan agama orang ini baik, mungkin sholat 5 waktu, rajin ke gereja, tapi Anda menolak orang itu, bah, mungkin secara fikir mungkin Anda tidak pas ya, dosa mungkin ya kan, orang yang baik sudah Anda tolak kan begitu kan. Nah, begitu logikanya saudara-saudara semuanya. Jadi materi seperti ini sebenarnya materi yang sangat populer dan sangat sederhana banget ya. Karena memang materi ini adalah materi yang penuh dengan logika. Nanti saya jelaskan lebih mendalam kembali ya. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya. Jadi cirinya dari Mr. Supomo itu tidak ada ketuhanan ya saudara ya. Di sini tidak ada ketuhanannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, Pancasila itu digali dari apa? Ini kita jangan menghafal saudara. Kita menggunakan logika saja. Ya, jadi tadi misalnya kalau ada ide-ide tentang landasan ideologi yang notabene mayoritas ada kata peri itu milik idenya siapa, saudara? Muhammad Yamin. Pintar. Kalau di situ ketuhanan itu ditaruh di paling akhir itu miliknya siapa, saudara? Soekarno. Nah, seperti itu loh maksudnya saudara ya. Jadi Anda itu nggak perlu menghafal per item ini ya, karena memang nanti yang disebutkan itu Anda dijebak di mana di sini ini kan begitu. Nah nanti kalau misalnya ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan sosial itu milik siapa? Wah, ada ketuhanannya enggak ya di sini? Oh enggak, berarti miliknya Mr. Supomo. Seperti itu saudara. Kan pilihan ganda, tidak esai, gitu loh. Jadi melihatnya itu secara global aja, secara menyeluruh seperti itu. Nah makanya saudara, kalau kita amati ya, tanggal 1 Juni ini sebagai hari kelahiran Pancasila kan, berarti apa? Idenya Insinyur Soekarno inilah yang dijadikan Pancasila secara materialistis, secara betul-betul tertulis, secara empirik yang Anda hafal itu dari sila pertama sampai sila kelima itu miliknya Insinyur Soekarno, seperti itu.
Bisa dipahami ya saudara-saudara semuanya. Berarti Pancasila itu sebenarnya hasil pemikiran satu tokoh, tetapi pemikiran ini mempertimbangkan nilai-nilai khasanah bangsa. Maksudnya seperti itu. Nilai-nilai yang seperti apa? Pancasila itu sebenarnya adalah tatanan aturan di dalam agama Buddha, saudara. Nah, jadi agama Buddha itu punya aturan Pancasila untuk umat Buddha dan Dasasila untuk pemuka agama Buddha. Nah, makanya kita mengamati bahwa pada zaman dahulu secara khasanah budaya bangsa, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di Indonesia kan ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Majapahit. Nah, disinilah toleransi itu mulai muncul, saudara, menurut para ahli sejarah. Kenapa? Di sini banyak hidup berbagai macam agama, bahkan agama Islam ada, mungkin agama Kristen sebagian kecil banget kan gitu. Nah, di sini menggambarkan tentang kehidupan Kerajaan Majapahit. Nah, Empu Prapanca ini menggambarkan tentang kehidupan Kerajaan Majapahit itu bersama Empu Tantular, kan gitu. Yang menulis buku judulnya apa, saudara masih ingat enggak? Soma. Nah, pintar, bagus sekali ya. Masih ingat ternyata Anda semuanya. Itu dibuat pada zaman Kerajaan Majapahit, saudara. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke substansi Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu banyak sekali sebutannya, saudara-saudara semuanya. Ada Pancasila, ada Trisila, ada Ekasila. Itu sebenarnya manifestasi dari Pancasila. Loh, kok bisa begitu, Pak? Kita lihat. Nah, kok bisa begitu? Kita lihat ya. Pancasila yang Anda kenal sebagai Pancasila itu, yang sila pertama sampai sila kelima, itu ditetapkan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 68. Nah, sekarang tahun 68 ini siapa yang nyuruh kita itu menggunakan Pancasila dengan sebutan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu instruksinya siapa? Presiden siapa di situ? Itu silahkan dijawab. Ayo silahkan. Ayo silahkan ini. Instruksi presiden siapa, saudara? Saudara-saudara, ayo. Presiden siapa? Ayo toh. Silahkan. Soeharto. Nah, betul sekali, ini Presiden Soeharto, saudara. Presiden Soeharto. Nah, gitu loh. Kenapa tidak Soekarno, Pak? Presiden Soekarno itu sudah lengser, turun jabatan itu 22 Februari. 22 Februari 1967. Ini Insinyur Soekarno sebagai presiden itu sudah mengundurkan diri, saudara. Nah, waktu itu Presiden Soeharto lah yang berkuasa karena tahun 68. Jadi Pak Harto itu menjadi presiden itu tahun 68, saudara. Sampai 98. Nah, makanya Pancasila ini betul-betul menjadi tujuan Orde Baru. Orde Baru itu tujuannya apa sih? Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, seperti itu kan. Berarti apa? Pancasila dan UUD 45 pada zaman Orde Baru itu seperti kitab suci yang tidak boleh diubah sama sekali, saudara. Seperti itu. Tetapi berbeda kisah pada masa zaman reformasi ini. Memang Pancasila itu sama sekali tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diubah sama sekali. Tetapi yang boleh diubah apa? Landasan konstitusinya, saudara. Yaitu UUD 45 tadi, amandemen tadi dulu. Sekarang coach mau bertanya kepada Anda, saudara. Ya, yang diubah itu apanya sih? Pembukaannya atau batang tubuhnya, saudara? Silakan. Batang tubuh. Betul. Batang tubuh. Nah, ternyata Anda sudah pada memahami ya. Karena yang boleh diubah itu batang tubuh alias pasal-pasalnya saja. Pembukaannya tetap tidak boleh diubah seperti halnya Pancasila. Nggak boleh, saudara. Nah, makanya Anda ini menjadi catatan ya, karena banyak yang belum memahami hal seperti ini. Begitu ya, saudara ya. Jadi Anda berbicara Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu adalah instruksi dari Presiden Soeharto. Nah, kalau Pancasila itu diringkas, itu menjadi Trisila. Nah, apa itu Trisila? Trisila ini adalah nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Itulah yang ada di dalam Indonesia.
Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, demokrasi, karena di Indonesia kan memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan ketuhanan. Jika itu diperas lagi, diringkas lagi, jadilah Ekasila. Yang sebutannya hanya satu, yaitu gotong royong. Makanya Anda itu nggak perlu bingung, saudara. Kenapa Presiden Megawati, ya, Presiden Megawati itu menjadikan nama kabinetnya kabinet gotong royong. Kenapa? Nah, ini kan idenya dari ayahnya, mungkin seperti itu gitu loh, saudara ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Jadi cikal bakalnya seperti itu. Kalau Pancasila Anda sudah hafal. Kalau Trisila isinya ini, nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Kalau Ekasila, bayangkan aja nama kabinetnya Megawati Soekarno Putri pada saat jadi presiden, yaitu gotong royong, saudara. Nah, seperti itu, jangan bingung loh. Ini jangan dihafal, pakai logika saja. Kita lanjutkan ya, nanti kita aplikasikan ke soal-soal jadi mudah, saudara. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian fungsi Pancasila itu sebagai apa? Yang pertama, sebagai sumber tertib hukum. Nah, ini fungsi Pancasila. Ditetapkan di dalam TAP MPRS. Nah, nomor 20 MPRS tahun 66. Tahun 66 ini juga kekuasaannya Maijen Soeharto, saudara. Maijen Soeharto. Nah, ini kekuasaannya Maijen Soeharto, saudara. Loh, Maijen Soeharto sudah menjadi presiden? Belum. Ini sebagai pengemban Super Semar. Nah, Super Semar. Jadi Pak Harto itu berkuasa sejak tahun 66, saudara. Makanya Orde Baru berkuasa selama 32 tahun itu betul. Tetapi kalau Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun itu salah, saudara. Kenapa salah? Karena jadi presiden kan sejak tahun 68. Gitu, bisa dipahami ya, saudara ya. Nah, makanya Pancasila ini sebagai sumber tertib hukum ini disahkan oleh Orde Baru sesuai dengan ketetapan MPRS. Nah, karena waktu itu memang yang berlaku adalah MPRS. Dan Pancasila secara pengertian umum, pemahaman umum itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Apa? Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Jadi sumber dari segala sumber hukum itu Pancasila, bukan UUD 45, saudara. Salah kalau UUD 45. Begitu. UUD 45 itu hanya sebagai implementasi perwujudan norma terhadap nilai. Jadi kalau Anda pernah belajar sosiologi, ada nilai dan norma. Pancasila anggap saja sebuah nilai itu, sedangkan UUD 45 itu normanya. Seperti itu. Karena teraplikasi di dalam kehidupan secara tertulis dan empirik dan faktual. Seperti itu, saudara. Oke ya, bisa dipahami ya. Dan Pancasila ini bersifat luwes dan supel. Ideologi paling supel di dalam kancah perideologian dunia. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman. Makanya Anda tidak perlu heran kalau Pancasila ini merupakan ideologi terbuka. Ya, ideologi terbuka itu menerima apapun yang masuk, begitu. Itu namanya ideologi terbuka. Seperti Anda terbuka terhadap masukan orang lain, nah kan gitu. Berarti kalau ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Nah, kalau ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup, betul. Nah, ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup, betul. Kalau ideologi tertutup itu miliknya liberalisme dan komunisme. Nah, nanti kita aplikasikan. Oke ya, kita lanjut lagi. Kalau kita berbicara kedudukan Pancasila, ini ada falsafah. Berarti apa falsafah itu? Keyakinan. Keyakinan itu maksudnya ideologi. Nah, terus kalau pedoman hidup, Anda punya pegangan, Pak? Nah, ini di sini ada way of life, pedoman. Nah, gitu ya. Filsafat, di sini ada totalitas hierarki piramidal, atau bisa dipahami. Itu harus Anda pegang kata-kata ini. Perjanjian luhur, ini berdasarkan apa? Ya perjanjian si pendiri bangsa, kan gitu. Terus sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan. Nah, itu harus Anda pegang, karena ini nanti ada di soal-soal, Anda nggak bingung lagi, karena soal berdasarkan sesuai dengan Pancasila ini kan mirip-mirip. Oke ya, kita lanjut lagi. Nih, setelah ini latihan soal, nanti bisa kita implementasikan. Di sini kausa Pancasila. Nih, kausa Pancasila material. Material itu apa sih kalau Anda
ada material-material, ada bahan baku. Nah, bahan baku Pancasila itu diambil dari apa? Dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Berarti material itu nilai-nilai luhur atau bahannya Pancasila itu apa? Kalau formalis dari kata form, bentuk. Nah, bentuknya dalam apa? Dibentuk di dalam UUD 45. Pancasila kan nggak terbentuk, toh. Bentuknya ada di UUD 45. Kan begitu. Di alinea keberapa yang ada Pancasilanya, saudara? Alinea keberapa? 4. Mantap. Terus ada efisiensi. Nih, efisiensi itu apa? Anda kalau bekerja itu kan pasti dengan efisiensi toh, biar hemat. Nah, gitu ya. Karya. Finalis tujuan. Berarti apa? Nah, di final itu tujuan. Nah, begitu. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi. Sekarang kita aplikasikan ke dalam soal-soal. Nah, yuk kita semoga benar-benar semua ya ini ya, kita lihat soal-soal ini. Oke ya, bisa dipahami ya rekan-rekan semuanya. Yuk, kita masuk ke dalam soal-soal latihan dari penjelasan tadi. Kita masuk ke soal pertama. Sistem politik dapat dipelajari, ini soal TBK itu seperti ini, bla 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 bla. Anda harus bisa mengamati dengan baik dan benar, kan gitu. Di sini ada apa? Anda harus menemukan kata kunci, pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat berarti ini adalah pendekatan filsafat. Berarti yang mana pendekatan filsafat? Yang mana, saudara? Nah, yang ini ya. Wah, pinter Anda gitu. Kelihatannya sama semua kan, ini jawabannya benar semua, bagus semuanya. Tetapi soal itu mintanya pendekatan filsafat, saudara. Jadi Anda nggak usah bingung. Nanti bisa saja ditanya pendekatan formalis, pendekatan efisien, pendekatan finalis. Anda nggak perlu pusing. Nah, seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan mungkin. Gampang ya ternyata ya. Yang penting kita pahami dulu konsep-konsepnya. Nggak usah dihafal. Ya, soal itu minta apa, jawab aja sesuai dengan permintaan soal. Meskipun Anda itu tahu segalanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk, nomor berikutnya. Nih, pedoman yang mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan RI yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Berbagai bidang kehidupan. Berarti jawabannya yang mana? Berbagai bidang kehidupan. Tadi apa jawabannya? Nah, betul sekali ya. Nah, jadi ini berbagai bidang kehidupan Anda itu diatur oleh Pancasila, meskipun Anda nggak merasa. Kehidupan beragama Anda diatur oleh Pancasila, kehidupan sosial Anda diatur oleh Pancasila, semuanya diatur oleh Pancasila. Hanya nanti implementasinya secara empirik. Nah, nanti kalau ada soal ada kata empirik atau secara faktual ya. Nah, faktual atau secara nyata. Berarti sudah terbentuk menjadi norma, saudara. Ini masih nilai. Kalau sudah menjadi norma seperti ini, jawabannya yang mana, saudara? Kalau ada empirik. Nah, Undang-Undang 45 ya ini ya, jangan undang-undang aja. Jangan yang ini. Undang-undang itu urusannya DPR, saudara. Nggak ada kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau landasan negara Indonesia itu hanya dua, saudara. Kalau enggak Pancasila, UUD 45 yang lengkap nyebutnya jangan hanya undang-undang tok. Jangan hanya undang-undang aja. Undang-undang itu untuk itu miliknya DPR, bukan miliknya MPR, enggak ada kaitannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut kembali yuk. Nomor berikutnya. Nih, salah satu makna Pancasila, berarti maknanya Pancasila, arti Pancasila, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kata kuncinya sudah ketemu. Anda harus menemukan kata kunci seperti ini, ideologi terbuka. Berarti kalau Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, berarti yang mana? Benar sekali. Nah, pengaruh, menerima pengaruh. Yang lainnya kelihatan benar, tapi itu nggak ada kaitannya dengan menerima budaya sebagai ideologi terbuka. Oke ya, bisa dipahami ya. Anda sebagai orang yang terbuka menerima masukan orang lain, kan seperti itu. Sama seperti halnya Pancasila. Sebagai landasan ideologi ini, nah ini sebagai landasan yang terbuka. Kan begitu, landasan ideologi yang terbuka. Berbeda dengan tertutup tadi, Thomas Hobbes, liberalisme. Atau Karl Marx, komunisme, itu ideologi tertutup. Kenapa? Nah, kalau ideologi tertutup hasil pemikiran dia, orang ini. Liberalisme kan hasil pemikirannya Thomas Hobbes, filsuf Inggris, aliran empirik, kan gitu. Sedangkan komunisme itu pemikiran dari Karl Marx, ya, seorang pemikir dari Jerman.
aliran sosialis, kan begitu saudara. Ya, makanya Indonesia ini memiliki ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu dari khasanah budaya, ideologi terbuka, ideologi terbuka ya, terbuka. Nah, ini dari khasanah budaya, khasanah budaya. Nah, budaya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi khasanah budaya bangsa bukan hasil pemikiran orang. Insinyur Coach, maaf Soekarno. Coach. Oh, silakan. Kenapa jawabannya nggak D, Coach ya? Mampu menyesuaikan perkembangan dengan negara secara dinamis. Kalau di sini ada menyesuaikan perkembangan negara secara dinamis itu tidak ada kaitannya dengan makna dari ideologi terbuka. Perkembangan negara secara dinamis itu negaranya yang berkembang, tidak ada pengaruh luar. Kan kita berbicaranya tentang ideologi terbuka, saudara Dika ya. Jadi berarti apa yang harus kita wujudkan di dalam Pancasila ini? Ya menerima, kan gitu tuh. Indonesia menerima berbagai macam ideologi sehingga berbagai macam pengaruh, makanya ideologi di Indonesia ini menjadi ideologi yang terbuka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka, seperti itu. Kalau kita berbicara yang D, mampu menyesuaikan perkembangan negara. Yang berkembang itu negaranya. Emang ada kaitannya dengan internasional. Negara Indonesia itu berkembang. Nah, dinamis. Gitu ya, saudara ya. Jika dibandingkan dengan luar itu hanya sebagai pembanding, bukan yang memberi pengaruh. Bisa dipahami, saudara? Oke ya. Bisa, Coach. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi Anda itu menjawab sesuai yang diminta soal aja. Nanti kalau misalnya Pancasila sebagai penyesuai, nah itu mungkin bisa jawabannya yang menyesuaikan tadi, tapi ini kan sebagai ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita lanjut kembali ya. Yuk, lanjut nomor berikutnya. Nah, ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar memiliki ideologi Pancasila yang disegani dunia, ya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pancasila itu ditetapkan sebagai ideologi bangsa itu pada saat peristiwa apa? C. Sidang Betul, pinter Anda ya. Kalau ini nggak mungkin, ini kan rancang, rancangannya, saudara, rancangan, betul tidak? Nah, rancangan. Nah, ini barulah pengesahan. Nah, jadi sidang PPKI pertama kan sehari setelah proklamasi kan itu 18 Agustus 45 kan gitu di sini. 18 Agustus 45 ini sidang pertama PPKI. Yang pertama mengesahkan landasan negara. Jadi mengesahkan landasan negara. Landasan apa? Ideologi dan konstitusi. Itu disahkan di sidang PPKI pertama ini. Terus sidang PPKI pertama pun juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, saudara ya? Nah, gitu. Nanti tulis aja di situ. Nih, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan mungkin di materi ini? Kalau sidang kedua membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Wah, ini pelajaran sejarah, Pak. Nah, kan ada materi sejarah ya dari tim ini, ya kan gitu. Terus membentuk 12 kementerian. Kemudian menyatakan Indonesia itu sebagai negara presidensil, kan seperti itu. Itu sidang kedua. Sedangkan ketiga membentuk BKR, ya kan? Kemudian mengesahkan PNI sebagai partai tunggal. Betul tidak, saudara? Kan Anda belajar sejarah juga ya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, betul. Oke ya. Makanya di dalam sistem konstitusi Indonesia itu disahkan di sidang pertama PPKI. Jadi yang vital-vital itu pasti dibicarakan yang pertama. Oke ya, bisa dipahami ya, saudara ya. Gampang ya ternyata ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Nih. Perhatikan, ini pengertiannya jangan Anda bingung. Kenapa? Sistem pemerintahan ini menghendaki pemisahan kekuasaan. Menghendaki. Dia ingin yang menghendaki pemisahan kekuasaan. Mungkin enggak dia menghendaki misalnya ada kasus lain dia tidak menghendaki pemisahan kekuasaan. Mungkin tidak. Pasti mungkin. Karena bisa saja ada pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ya, pembagian kekuasaan. Nah,
Kalau ada suatu negara menghendaki pemisahan kekuasaan, ada juga yang menghendaki pembagian kekuasaan, berarti negara itu bagaimana menurut saudara? Presidensial. Sistem Emangnya parlementer. itu kan secara khususnya, saudara. Ini kan negara. Demokrasi, Coach. Nah, sistem demokrasi, saudara ini. Ya, jadi ada negara yang iya, ada negara, wah Anda ternyata hebat. Ada negara yang pemisahan kekuasaan, ada yang pembagian kekuasaan. Kalau di Indonesia yang mana? Perhatikan saudara, Indonesia yang pembagian kekuasaan ini. Itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin Anda pernah dengar trias, politika. Sekarang Coach mau bertanya kepada Anda, apa sih yang disebut sebagai trias politika ini? Isinya apa aja? Eksekutif, legislatif, Betul sekali, eksekutif, ya kan, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang kalau presiden itu sebagai kekuasaan apa presiden? Eksekutif. Betul. Kalau menteri, Eksekutif. nah, DPR, Legislatif. Mahkamah Agung. Yudikatif. Ternyata Anda sudah paham ya, wah mantap. Oke ya, oke yuk. Kalau sudah nggak mau bicara lagi, di unmute dulu ya, saudara ya, biar tidak terjadi gangguan suara. Ya. Oke, nanti kita bisa unmute lagi. Oke ya, gampang ya, saudara ya. Karena memang ini adalah sistem kekuasaan di Indonesia. Indonesia itu pembagian kekuasaan. Makanya Indonesia ini antar lembaga, antar kekuasaan di dalam trias politika ini tidak bisa saling mempengaruhi, memberi masukan boleh, tapi nggak boleh saling mempengaruhi. Nah kan seperti itu. Makanya di sini disebut sebagai pembagian kekuasaan. Jadi Indonesia itu pembagian kekuasaan, bukan yang pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan itu demokrasi liberal biasanya seperti itu, saudara. Oke ya, bisa dipahami ya, saudara ya. Kita lanjut, oke? Boleh ya, dilanjut ya. Maaf, Coach. Tapi di soalnya dia bilang yang pemisahan. Jadi jawabannya kok demokrasi ya, tapi demokrasi tidak dipisah. Maaf ya, Coach, masih bingung. Ya. Nah, kan ini menghendaki kan? Saya menghendaki, saya makan mie ayam. Boleh nggak sih saya menghendaki saya makan bakso? Boleh tidak? Boleh tidak, saudara? Boleh. Terserah negaranya, negara mau menghendaki apa. Nah, kebetulan di soal ini menghendaki pemisahan, kecuali soalnya begini. Di dalam sistem pemerintahan terjadilah pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif. Berarti apa? Sistem liberal. Nah, seperti itu. Kan ada kata kunci menghendaki, saudara. Menghendaki itu berarti apa? Saya bisa itu atau mungkin saya bisa ini. Itu namanya menghendaki. Makanya soal TBK itu kadang-kadang mirip-mirip seperti itu, tapi Anda harus bisa menerjemahkan per kata seperti itu, saudara. Mungkin merasa sudah benar karena ya ada kata menghendaki jadi salah, ada kata sebagian jadi salah. Sekarang saya, Coach, mau bertanya kepada Anda coba. Misalnya ada soal seperti ini. Teks proklamasi, saudara, itu dibacakan oleh Presiden Soekarno. Itu betul atau salah, saudara? Seperti itu. Salah. Kenapa salah? Belum dilantik jadi presiden. Nah, ternyata Anda sudah sangat teliti. Betul tidak, saudara? Kalau Anda tidak teliti, pasti jawabnya benar itu. Oke ya? Nah, seperti itu. Jadi Anda harus memahami soal ini kan soal yang ambigu, bukan soal yang pasti. Misalnya menjadi soal yang pasti seperti apa? Kata menghendaki dihilangkan saja. Sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan, nah itu sistem soal yang pasti gitu. Kalau menghendaki itu kan tidak pasti. Saya menghendaki itu bisa saja, saya menghendaki yang lain bisa saja. Begitu bisa dipahami, saudara? Makasih, Coach. Ya, sama-sama, jangan bingung ya, karena setiap soal itu ada kata kunci yang mungkin hanya Anda sendiri yang nanti benar, karena harus memperhatikan seperti ini, seperti itu ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini. Sekarang kita berbicara tentang politik luar negeri, kata kuncinya. Ya, politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia emangnya apa sih? Apa? Politik luar negeri Indonesia itu. Nah, bebas, dan
aktif. Inilah politik luar negeri Indonesia yang berpedoman pada pembukaan UUD 45. Mana indikator jawaban yang ngomongin bebas aktif? Yang mana, saudara? Yang E. Nah, seperti itu loh, saudara, ya. Jangan bingung. Kelihatannya semuanya benar kan? Tetapi yang diminta soal itu bebas aktifnya. Loh, tapi kan nggak ada, Pak. Bunyi kata soal bebas aktif, Anda terjemahkan sendiri. Kan politik luar negeri Indonesia itu dimanapun Anda berada, itu pasti bebas aktif, saudara. Oke ya, bisa dipahami ya, saudara-saudara ya. Cari kata kuncinya, jangan kelihatan yang bagus, yang benar, yang baik. Semuanya baik, A sampai E itu baik. Tapi soal itu mintanya ya bebas aktif. Politik luar negeri yang bebas aktif yang ini. Yang paling ideal yang E. Mantap, Anda sudah semakin makjeleb. Nah, nanti nilai TWK-nya tertinggi di antara bidang yang lain. Kan begitu. Itu sangat mendongkrak nilai ya. Nah, oke ya. Yuk, Mohon maaf, ya, silakan. kalau yang ini terkait pembukaan UUD-nya cantolannya di mana ya untuk yang poin E ini? Nah, ini kan menjaga perdamaian dunia kan ini alinea kedua, betul tidak? Kan di dalam Indonesia, perhatikan, ini Anda tidak perlu menghafal UUD pun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saudara, sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan luar negeri dengan Indonesia, ya, itu termaktub di dalam apa sih? Kalau enggak di dalam Pancasila, hanya di dalam UUD 45 kan? Nah, begitu ya. Itu kan landasan kita di dalam kehidupan secara internal bernegara, baik secara dunia internasional. Ini pegangan kita. Ya, ibaratnya kitab sucinya lah seperti itu. Bisa dipahami, saudari? Baik, terima kasih. Oke, mantap ya seperti itu ya. Jadi memang semua segala sesuatu kalau kita kerja sama internasional, bilateral, regional, multilateral, itu patokannya kepada UUD 45 sesuai dengan pembukaannya itu yang alinea 2 karena menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Kan seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ya. Nomor berikutnya. Coach, maaf Coach. Silakan. Kalau D kan ada di pembukaan yang pilihan D. Kenapa enggak itu ya Coach? Nah, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan perdamaian yang kekal. Itu hubungannya apa dengan politik luar negeri Indonesia yang bunyinya bebas aktif tadi? Itu memang benar di dalam undang-undang dasarnya memang bunyinya seperti itu. Tetapi si soal ini kan minta yang ini kan. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ini kan hanya kata keterangan toh berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 kata keterangannya. Soal itu minta yang ini. Ini soalnya tuh di sini. Nah, politik luar negeri Indonesia seperti apa sih? Bebas aktif. Mana indikasi dari yang bebas aktif? Ya mau tidak mau tetap jawab yang ini. Kan seperti itu. Oke ya, jadi soal ini tertujunya pada kita itu kerjasama politik luar negeri yang bebas aktif tadi. Nah, politik luar negeri bebas aktif tadi patokannya kepada UUD 45 dan tentunya dengan Pancasilanya juga. Begitu, saudari? Ada yang bingung lagi? Oke, makasih Coach. Oke ya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita implementasikan terus seperti itu. Jangan dicari yang mungkin paling panjang, jangan dicari yang paling benar, jangan. Karena apa? Semuanya benar, opsinya bisa saja seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Coach, maaf Ya, silakan. mau tanya, berarti Ya. arti dari bebas aktif itu seperti hubungan antara Indonesia dengan negara lain dalam sistem politik gitu ya, Coach? Betul, mantap. Tapi kalau di dalam sistem politik jangan sampai terjadi. Kenapa? Kerjasama internasional itu tidak boleh di bidang politik, ideologi, dan hankam, saudara. Bisa dipahami? Kita nggak boleh kerjasama di bidang ideologi, di bidang politik, dan di bidang hankam. Itu nggak boleh. Selain itu boleh, hankam pun boleh, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Nah, berarti apa? Ya betul sekali. Intinya kita di dunia internasional itu bebas ngapain? Bersahabat dengan negara-negara manapun yang kita inginkan. Aktif dalam urusan, aktif dalam menjaga keamanan, atau mungkin aktif di dalam menyebarkan hal-hal yang positif, menghargai dan sebagainya. Coach, Nah, kalau untuk hankam sama militer itu sama kan? Kan Indonesia banyak kerja sama militer itu masuknya ke hankam kan? betul, pinter sekali. Itu perhatikan saudara. Itu kalau hankam itu boleh kerjasama tapi dengan catatan tertentu, saudara. Misal kita kerjasama hankam dengan Rusia, itu hanya kerjasama perdagangan.
masuknya ke perdagangan. Apa? Alutsista, alat senjata misalnya. Kita tidak kerjasama Indonesia dengan Rusia misal datang ke Palestina terus menyerang Israel, tidak kerjasama dalam hal itu, saudara. Ya, jadi kerjasama Hankam itu kerjasama mungkin kalau kita dalam kerangka kerjasama itu adalah sebenarnya kerjasama perdagangan atau kerjasama pendidikan. Misal tentara Indonesia dilatih kemiliteran di Amerika Serikat, itu juga kerjasama Hankam. Tetapi secara substansial dia di bidang pendidikan. Bisa dipahami, saudari? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Coach. Oke, mantap. Jadi saudara jangan Anda bayangkan kalau kita itu kerjasama Hankam, datang ke Palestina sana, kita ikut bersama tentara Palestina, nembaki tentara Israel. Tidak seperti itu, saudara. Kita itu kerjasama datang ke Palestina, tentara-tentara Indonesia atau ke Mesir sana, itu di bidang kemanusiaan dan kesehatan. Tidak ikut perang, saudara. Ya. Nah, jadi jangan salah persepsi. Kita tidak memihak mana, makanya kita kan bebas dan aktif-aktif dalam hal apa? Yaitu tadi, misalnya ada negara yang membutuhkan, kita datang di sana. Ada tentara Palestina yang tertembak, ya kita tolong. Yang nolong siapa? Ya tentara-tentara yang ada di sana. Berarti tentaranya tidak ikut perang, Pak. Ya tidak. Tentaranya itu di bidang kesehatan dan di bidang kemanusiaan saja. Bisa dipahami, saudara? Ya. Ya. Coach, berarti kalau yang mutlak itu yang ideologi dan politik aja kan, kalau misalnya Betul. Hankam itu ada pengecualiannya itu. Nah, betul sekali. Ya, oke, Karena makasih. ideologi dan politik tidak boleh untuk kerjasama. Karena apa? Kita bisa turut campur urusan negara orang lain. Itu tidak boleh. Makanya kerjasama internasional itu hanya di bidang pendidikan, sosial budaya, perdagangan, ekonomi, keuangan, hanya itu aja ya. Nah, jadi harus dipisah ya, jangan sampai bingung begitu. Oke ya, bisa dipahami. Coach selanjutnya. Nomor 7. Ini masih banyak loh soalnya, biar Anda nanti terlatih nanti ya. Soal itu minta apa udah penuhi aja. Jawab aja yang diminta soal ini gitu. Pada masa orde lama nggak harus orde lama. Makanya soal TBK kan banyak bla 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 blanya sampai Anda pusing sendiri. Makanya ketemukan kata kuncinya. Apa sih ini di sini kata kuncinya? Oh, penyimpangan-penyimpangan tuh ini. Ini penyimpangan-penyimpangan itulah kata kunci. Baik orde lama, orde baru, orde sangat lama, itu juga banyak penyimpangan kan gitu. Loh, emang ada orde sangat lama? Lah masa liberal itu kan orde sangat lama. Belum paham ya? Nah, nanti di sejarah ada itu, ada masa liberal kan. Nah, ini perhatikan. Penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak pas terhadap demokrasi, nggak pas terhadap demokrasi. Yang mana ini? Tidak pas terhadap demokrasi. Yang C, Coach. Betul, ini ya, pinter ya. Nah, mantap sekali. Wah, kok bisa salah ini? Tidak, kok ini bisa menyimpang? Bayangkan aja, saudara. Ada lembaga-lembaga negara. Lembaga negara kan ada presiden, terus ada DPR, apalagi saudara? BPK, apalagi? Apalagi? MA, apalagi? MPR, apalagi? MK, apalagi? DPD, betul tidak? DPD, betul tidak, saudara? Nah, DPD ya. Nih, DPD, sebentar. DPD. Nih, DPD kan? Nah, menteri itu di bawah mana, saudara? Presiden. Nah, di sini menteri, saudara. Ini di sini ada menteri. Menteri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara menteri, itu yang menjadi wewenang adalah presiden. DPR ini punya bawahannya. Punya bawahan apa, saudara? DPR itu punya apanya dari miliknya presiden ini? Apa? Kementerian. Nah, kementerian. Kementerian itu milik kita, saudara. Milik rakyat. Yang diwakili DPR. Makanya Anda nggak usah heran kenapa kadang-kadang DPR minta menteri ini menjelaskan tentang perkembangan di kementerian. Bisa dipahami? Karena si DPR kan pemilik kementerian. Ya dia harus bertanya dong sama penanggung jawab kementerian. Saudara menteri, nah kan begitu. Bagaimana perkembangan hutan Indonesia? Kok kebakaran terus? Nah kan begitu.
Jadi DPR pun juga berhak bertanya kepada menteri. Kenapa? Karena DPR itulah yang punya kementerian yang dipimpin oleh menteri ini. Bisa dipahami, saudara? Bisa? Gitu ya. Nah sekarang, menteri ini apakah pada saat dia itu menjabat menteri, presiden harus tanya dulu pada DPR? Tidak. Tidak usah bertanya, itu hak dia. Makanya disebut hak prerogatif. Seperti kamu seperti saudara-saudara yang ada di sini ini mencari pembantu, kan begitu. Nggak usah bertanya sama sana sini. Anda cocoknya Cari jodoh, Coach. ya cari jodoh lah. Karakternya seperti apa kan sesuai Anda. Nggak usah tanya-tanya yang lain. Jangan-jangan nanti tanya yang lain nggak sesuai dengan karakter Anda, kan malah repot. Nah, tetapi perhatikan, ini menteri. Sekarang, kalau pejabat setara menteri, apakah harus minta pertimbangan DPR? Ayo toh dijawab toh. Apakah pejabat setara menteri harus bertanya kepada DPR dulu? Seperti Tidak. Nah, Tidak. Hah? Tidak. Jabatan setara menteri itu apa saja, saudara? Sebutkan. Gubernur. Gubernur apa? Maksud cuma gubernur? Gubernur Nah, yang jelas ya. Gubernur BI. Indonesia. Betul. Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, itu harus mendapat persetujuan dari DPR, saudara. Kenapa? Karena dia akan memimpin lembaga-lembaga yang di bawahnya DPR juga, begitu loh. Jadi tidak harus selalu itu haknya presiden. Bahkan presiden itu hanya punya hak prerogatif hanya untuk memilih menteri saja. Makanya kalau ada menteri yang mungkin lulusan SMP ya kan seperti Bu Susi itu ya haknya presiden, enggak apa-apa, enggak ada yang bisa melarang meskipun dicibir, dinyinyirin ya biar aja. Itu kan karakternya seperti itu memang. Gitu ya saudara ya. Asik ya. Nah, gitu. Makanya coba Anda bayangkan bagaimana jika menteri ini kan gitu loh. Nah, itu dia itu juga anggota DPR bahkan anggota MPR. Kan blunder itu. Di sisi lain presiden itu membawai menteri, di sisi lain presiden itu setara dengan menteri yang duduk di lembaga itu. Kan blunder itu, betul tidak saudara? Karena nanti presiden pun bertanggung jawab di MPR kan itu di masa akhir jabatan, ternyata di sini ada menterinya dia. Kan aneh itu. Maksud dia bertanggung jawab kepada bawahannya sendiri. Lucu. Nah, itulah yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin atau orde lama. Bahkan di orde baru pun iya. Kenapa? Anggota MPR itu dipilih presiden meskipun kelihatannya pakai pemilu. Nah, seperti itu, saudara. Makanya ingin reformasi, gitu ya. Bisa dipahami, saudara? Itu kan terjadi blunder, keanehan, begitu. Oke ya, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ternyata seperti itu soalnya ya. Jangan dianggap pusing atau dianggap apa karena banyak bla 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 blanya. Anda temukan aja kata kuncinya, begitu. Yuk kita lanjut ya, yuk nomor 8. Ini tentang sistem konstitusi, kita lihat bersama-sama ya. Nomor 8, sistem konstitusi, perhatikan di bawah ini. Anda nggak usah baca ini dulu, Anda itu jangan membaca ini dulu. Nah, Anda yang dibaca di bawahnya ini mintanya apa? Nah, kan gitu. Oh, si soal ini mintanya parlementer, kan gitu ya. Bisa dipahami kan? Barulah Anda membaca ini. Nah, mana di situ yang parlementer? Coba satu parlementer enggak itu? Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlementer bukan. Bukan ini presidensil. Berarti ada satu salah, ada satu salah. Begitu. Oke ya, tinggal BDE. Kan gitu. Oke ya. Lanjut nomor 2. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Oke ya. Nah, kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri. Pintar. Oh, Anda mantap, cocok di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri nih kalau bisa jawab seperti ini ya. Lanjut lagi. Apa di Kemenkumham ya kan? Nih, presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi, tidak bisa saling mempengaruhi pembagian kekuasaan. Ayo, betul masalah itu? Betul. Nah, betul ya. Nah, terus satu lagi nih, misalnya terdapat hubungan yang erat antara ini kalau ini apa mesra ini, ya kan mesra ini terjadi absolutisme. Nah, kalau terjadi hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif terjadi absolutisme pemerintahan.
orang-orang DPR-nya itu orang-orangnya presiden. Bisa dipahami, bisa dibayangkan jika orang DPR itu isinya orang-orangnya presiden. Waduh, presiden selalu benar pasti, betul tidak? Karena salah satu fungsi dari DPR adalah fungsi pengawasan, fungsi kontrol, kan begitu kan? Mengawasi eksekutif. Masa orang-orangnya sendiri? Nah, gitu ya. Satu lagi ini, wah jawabannya ketemu, gitu. Gampang ya. Nah, karena di dalam sistem monarki absolut yang menjadi kepala pemerintahan siapa? Monarki absolut. Aja. Wah, pintar. Berarti perhatikan saudara, monarki absolut itu mirip presidensil ya. Kalau monarki konstitusi itu mirip parlementer. Bisa dipahami saudara? Bisa. Nah, gitu ya, gampang ya. Makanya monarki konstitusi itu dia punya raja, tapi rajanya hanya simbol. Seperti ini, apa itu? Seperti di dalam sistem parlementer kedudukan sebagai kepala negara saja, rajanya hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahnya siapa? Perdana Menteri. Contohnya Jepang, Thailand, Inggris, Malaysia. Itu raja-raja di sana hanya duduk manis itu saudara. Tidak boleh memerintah karena yang memerintah adalah Perdana Menteri kan gitu. Tapi kalau yang monarki absolut bisa Anda sebutkan mana negaranya coba? Arab Saudi. Oh, betul sekali. Anda mantap. Satu lagi di dekat kita. Inggris. Inggris itu konstitusional, saudara. Brunei. Nah, Brunei Darussalam, pintar ya kan, gampang ya. Itu monarki absolut itu ya. Jadi raja pun sebagai kepala negara, dia sebagai kepala pemerintahan. Lah terus nanti absolut Pak, ya memang namanya absolut. Lah nanti kalau melanggar konstitusi bagaimana Pak? Dosa besar dia. Loh kenapa? Nah, landasan konstitusinya itu kan kitab suci saudara kan gitu. Patut dilengser itu rajanya modelnya seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya saudara ya. Itu sistem ketatanegaraan. Nah, sekarang soal tentang aplikasi tentang Pancasila tadi kan gitu. Nih di sini nomor 9 tentang aplikasi Pancasila. Nah, ada soal bla 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 seperti itu, kita cari kata kunci. Andi adalah peserta ASN bla 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 karena akan mengikuti tes di lokasi di luar kota. Nah, ini kan hanya sebagai pemanis saja ya. Keesokan harinya segera mendatangi posko vaksinasi. Nah, si Andi ini dia dengan sadar mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin. Karena dia beranggapan ya untuk menciptakan kekebalan kelompok kan gitu, supaya orang lain pun juga tidak ikut tertular kan begitu bayangannya si Andi. Maka dari itu sedikitnya ada 182 bla 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 sudah disuntik vaksin. Pola pikir Andi, nah ini pola pikir dan tindakan Andi itu jawabannya yang mana? Pola pikir dan tindakan Andi. C. C. Yang coach. B. Biar adil, aku harus adil pada diriku, biar aku tidak terkena COVID, dan aku harus adil kepada teman-temanku yang jika ikut tes PNS itu, tes ASN itu juga biar tidak terkena penularan dariku. Itu kan biar adil. Di situ tidak ada sudut pandang kemanusiaannya. Mana kemanusiaannya? Kecuali agar segi-segi kemanusiaannya muncul. Nah, itu kan baru dijawab sila kedua. Ini kan biar adil aja. Aku adil pada diriku, makanya aku suntik vaksin. Kemudian aku pun juga adil pada peserta lain, makanya aku pun juga tidak mau menulari mereka. Nah, itu namanya segi keadilan itu seperti itu. Begitu ya, saudara bisa dipahami ya. Asik ya. Ini soalnya tuh nggak ada sudut kemanusiaannya tuh nggak ada. Nanti kita kasih contoh lagi biar Anda semakin makjeleb. Yuk, Coach, sekarang yuk silakan. Ya. Kenapa kayaknya di sila ketiga butir pertama tuh juga bisa deh, karena kan ada kalimat seperti ini, keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi di atas golongan. Jadi kayak pola pikirnya si Andi itu dia suntik vaksin untuk kekebalan bersama gitu. Jadi itu kan kepentingan pribadi di atas golongan gitu loh, Coach. Soalnya di sini ada diksinya keselamatan bangsa gitu. Nah, kan COVID itu keselamatan. Kalau ada seperti itu kan pemaksaan itu, betul tidak? Pemaksaan itu seperti itu. Anda harus disuntik vaksin. Tapi kan si Andi kan sadar diri. Di dalam hatinya tumbuh rasa supaya adil pada dirinya. Aku harus adil pada aku. Dan aku pun harus adil kepada orang lain. Ini kan Andi, keinginan Andi, bukan aturan kan?
Betul tidak? Boleh nggak Tapi Andi Coach, tidak? vaksin kan dipaksa sekarang. Nah, iya. Tapi apakah semua itu harus misalnya vaksin dipaksa, apakah semua itu terus vaksin? Kan tidak. Ini kan Andi karena mau daftar ASN, makanya dia vaksin. Mungkin Andi kalau nggak daftar ASN, dia mungkin nggak akan vaksin. Kan seperti itu. Ini kan keinginan si Andi, bukan keinginan orang lain atau pemerintah seperti itu, saudara. Coach mau tanya, Coach. Silakan. Berarti kalau sila kelima itu ada upaya dan dampak yang luas ya, Coach? Lah iya betul sekali toh. Iya kan? Oh, nah, iya. Makasih, Coach. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil, bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan ikut ASN tadi. Seperti itu. Ini kan soal aplikatif, bukan soal teori. Coach mau tanya, Coach. Silakan. Kalau soal vaksin yang itu menunjukkan pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia itu yang bentuknya gimana, Coach? Misalnya gini, ada pemerintah menganjurkan atau mewajibkan bagi yang akan tes ASN harus menunjukkan kartu vaksin. Nah, itu kan bisa masuk ke situ kalau seperti itu. Kan ini kan tidak ada sudut pandangnya dari pemerintah kan, dari Andi sendiri. Jadi pemerintahlah yang menginginkan itu. Kalau ini kan yang keinginannya Andi biar tersadar dia. Kan vaksin itu kan sesuatu yang masyarakatnya masih belum sadar kan. Ya, aku kalau divaksin semakin kebal. Kalau kekebalan alamiku malah semakin rusak, bagaimana? Itu kan yang ada di dalam masyarakat, toh. Nah, karena Andi ini sadar, karena dia akan ketemu banyak orang di tes ASN, makanya dia vaksin. Itu bukan perintah negara, ini karena dia dari keinginan si Andi, wong ada pola pikir dan tindakan Andi kan. Nah, seperti itu. Nanti ada soalnya, nanti kita aplikasikan. Tenang aja, oke ya, bisa dimengerti ya, memang seperti itu ya, pemahamannya seperti itu. Jadi soal itu minta apa, jangan digeneralisasi. Saya yakin, Coach yakin Anda paham semuanya tentang butir-butir Pancasila itu, tetapi jangan digeneralisasi. Soal itu minta apa, udah penuhi aja sih soal. Kelihatannya benar juga kan, misalnya ini juga bisa menyangkut kepada sila kedua, bisa saja kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa saja ada sisi kemanusiaan si Andi supaya tidak menularkan, kan bisa saja kan. Nah, tapi sudut pandang ini lebih mengacu kepada keadilan sosial. Biar aku adil kepada orang yang ikut ASN itu, dan saya yakin orang yang ikut ASN, tes ASN itu pun juga vaksin supaya melindungi aku. Seperti itu cara berpikirnya, saudara. Bisa dipahami? Coach, ya. maaf mau tanya, semisal ada soal misalnya mendonorkan darah atau plasma darah yang seseorang habis sakit COVID, itu masuknya sila kedua atau 5 ya? Sila kedua kalau itu kan demi kemanusiaan, betul tidak? Hanya katanya seperti itu loh, hanya sampai di situ yang Anda sebut tadi. Kan itu demi kemanusiaan. Sila kedua, tak? Iya kan, demi keselamatan manusia kan. Nah, itu sila kedua kan gitu. Nah, jadi memang ini aplikasi ya, bukan teori. Makanya Anda harus hati-hati di dalam mengerjakan soal model seperti ini. Banyak jebakan. Nanti banyak jebakan. Makanya nanti kita ringkas sebenarnya soal itu minta yang seperti apa. Yuk kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ya, biar kita tahu gambaran secara umumnya ya. Oke ya. Baru nomor 9 ini. Wah, seru banget ini ya. Ternyata Anda ini ternyata sudah punya bekal yang sangat mendalam. Nah, oke, lanjut lagi sekarang. Oke ya, nah ini sekarang kita lihat soal ini. Ini tampaknya soal yang pernah keluar ya. Sepeda buatan Indonesia tampak tangguh digunakan atlet di Olimpiade Tokyo bla 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 ya, yang bertarung dengan atlet di dunia lainnya dengan produk sepeda terbaik mereka kan gitu. Nah tapi atlet Indonesia itu bangga. Nah ini sikap yang ditunjukkan atlet ini, atlet bangsa itu bangga menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Jadi kita itu bangga menggunakan produk dalam negeri. Aplikasinya di mana? Kita bangga menggunakan produk dalam negeri di kancah internasional. Yang mana? Yang C. D, cinta tanah air. Masih pusing kan? Karena kata kunci Anda belum makjeleb. Ini benar, cinta tanah air. Cinta tanah air itu peduli kepada bangsa, bersikap positif, antusias terhadap bangsanya, dan penghargaan terhadap bangsanya. Itu yang disebut sebagai cinta tanah air.
Nah, kalau nasionalisme, tulis aja di situ kesetiaan tertinggi kepada bangsa. Itu namanya nasionalisme. Ada kata kunci kesetiaan, kesetiaan. Nah, kesetiaan tertinggi itu ditujukan kepada bangsa. Anda itu akan setia kepada bangsa Indonesia sebagai tumpah darah Anda. Nggak ada kaitannya dengan produk dalam negeri. Sedangkan patriotisme ini berani dan pantang menyerah. Seperti Anda ini yang berusaha untuk tembus ASN tahun 2021-2022 ini pantang menyerah. Patriotisme berani. Nah, ini di sini ada pantang menyerah. Berarti Anda ini pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, gitu saudara, menyerah. Nah, gitu loh. Harus kata kuncinya harus Anda dapatkan. Kalau bela negara, ini kaitannya dengan konsep. Nah, konsep kenegaraan nggak ada kaitannya dengan cinta tanah air, tapi mendekati. Makanya kita juga harus mencintai tanah air kita. Nah, kalau ini bangga, ya kan, bangga pakai produk-produk dalam negeri, ya kan. Bangga. Terus di sini ada lagi menghargai produk-produk Indonesia. Misalnya Indonesia itu punya produk magic jar, ya kan, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu kan cinta tanah air, saudara, ya kan. Berarti mereka cinta tanah air, cintailah produk-produk Indonesia. Mungkin nanti bisa muncul di soal TBK ada slogan salah satu iklan, cintailah produk-produk Indonesia. Itu masuk dalam apa? Nah, mungkin seperti itu ya. Ya kan? Kemudian pertahanan. Coach, boleh nanya, Coach? Oke. Coach, gimana? Kalau misalnya untuk bela negara sama patriotisme, misalnya untuk kasus atlet yang berjuang kemarin yang di Olimpiade Tokyo itu, kemudian menang, sikapnya mereka atau usaha mereka itu berarti termasuk patriotisme, bukan bela negara. Pantang menyerah, kan begitu kan? Pantang menyerah dia, ya. Dan bisa masuk ke bela negara jika ada misalnya dia membela kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, barulah dia bela negara. Dia membawa nama harum bangsa Indonesia. Ada dua pilihan, patriotisme dan bela negara, konsep kenegaraan. Seperti itu, saudara. Bisa dipahami? Untuk bedakannya yang tadi Coach bilang konsep kenegaraan itu maksudnya gimana, Coach? Nah, kalau konsep kenegaraan ini ada unsur-unsur patriotismenya juga, patriot. Nah, konsep-konsep kenegaraan ini hubungannya dengan kemiliteran, militer. Nah, kan gitu, militer. Tetapi Indonesia tentunya di dalam membela negara tidak terpaku kepada militer saja, betul tidak, saudara? Kita pun sebagai bangsa Indonesia, jika bangsa Indonesia ini terancam kedaulatannya, tidak hanya militer yang menghadapi mereka. Kita semua sebagai bangsa Indonesia menghadapi gangguan itu. Misalnya ada serangan dari luar. Kita siap untuk menghadapi meskipun kita itu orang sipil. Seperti itu, saudara. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Terima kasih, Coach. Ya, oke. Itu konsep bela negara. Kan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coach, mau nanya, Coach. Ya, silakan. Kalau tenaga kesehatan dia bekerja melawan COVID gitu, ada narasinya kayak gitu, nanti masuk ke mana ya, Coach? Nah, itu biasanya masuk di dalam butir Pancasila. Nggak akan masuk di sini itu. Ini kan aplikatif. Butir Pancasila sila kedua, dia bahkan merelakan dirinya sendiri terkena COVID itu misalnya. Itu kan kemanusiaan itu. Betul ya? Bisa dipahami ya? Jadi intinya kalau berhubungan dengan keselamatan orang, nyawa atau apa ya, istilahnya kesehatan orang, itu pasti masuknya ke dalam kemanusiaan. Tetapi dilihat konteksnya, nanti saya ajari gimana untuk membuat konteks berandai-andai. Nggak usah bingung, intinya seperti itu. Jadi kita aplikasikan aja, ya. Karena kalau masuk ke teori Anda mikirnya terlalu lama nanti. Oke ya, saudara, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Nah, kalau pertahanan negara, mempertahankan, Anda mempertahankan. Berarti apa? Usaha. Anda mempertahankan toh karena Anda berusaha. Anda mempertahankan jabatan Anda berusaha untuk apa? Ya, untuk tetap di jabatan Anda itu, kan gitu. Berarti ini untuk kalau berkaitan dengan negara berarti usaha dalam kedaulatan. Begitu. Nah, ini kata kuncinya harus dipegang, saudara, jangan bingung.
ini bisa saja ambigu kan soal ini, tetapi Anda kalau megang penjelasan pemahaman pemaknaannya ini dijamin benar kan gitu. Karena ini kan dia bangga dengan sepeda buatan Indonesia meskipun mereknya nggak tahu ya mereknya apa, ini nggak disebut ya. Nah itu cinta tanah air, bangga pakai produk-produk dalam negeri kan itu. Anda bangga pakai mobil SMK misal, itu berarti cinta tanah air. Waduh mobil saya bukan SMK ya Pak, ya enggak apa-apa. Anda tetap cinta tanah air kok, dengan pelakuan yang berbeda, dengan kelakuan yang berbeda atau dengan cara yang lain, nah kan seperti itu. Tidak harus itu. Oke ya, bisa dipahami ya saudara ya, gitu ya. Bisa dilanjut? Bisa coach. Lanjut nomor 11, lanjut ini Bu, ada soal lagi. Nih perhatikan saudara. Nah, di sini ada lagi soal mirip seperti Andi tadi ya. Seperti Andi tadi. Nah, di sini. Nah, Kepala BKN menginformasikan pada ini agar mengikuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Salah satunya virus suntik vaksin ya. Andi salah satu peserta yang tidak melakukan, tapi dia tidak melakukan. Nah, yang diminta BKN. Nah, berarti kan ini keinginan si BKN kan begitu kan? Padahal BKN menghimbau. Menghimbau itu mewajibkan tidak? Ayo. Wajib. Wajib. Menghimbau kok mewajibkan? Wajib loh. Menghimbau. Anda dihimbau tidur. Menganjurkan. Bukan. Menganjurkan. Enggak wajib. Tidak, Coach. Gitu. Agar seluruh peserta CPNS, ya, agar seluruh peserta wajib. Nah, kalau ini sudah wajib nih, wajib disuntik. Himbauan ini wajib sifatnya, kan gitu. Hal ini berakibat fatal bagi Andi karena tidak bisa mengikuti tes CPNS. Nilai yang diambil Andi ini pengamalan butir Pancasila yang keberapa. Karena dia tidak vaksin, terus dia tidak bisa ikut CPNS. Karena apa dia tidak vaksin? Karena memang BKN menghimbau dengan wajib. Nah, berarti kan ada sudah kata agar seluruh peserta CPNS kan wajib, berarti harus disuntik. Andi nggak mau, berarti sila keberapa yang dia langgar? 3. Kelima. Kelima lagi. Keadilan sosial nggak adil. Ya kan, mosok dia nggak sendiri, padahal sementara yang lain disuntik, ya, gitu. Coach mau tanya, Coach. Ya. Kenapa bukan keempat ya? Bukannya itu adalah sebuah keputusan yang sudah diambil secara musyawarah di BKN ya? Anda tahu itu musyawarah? Itu kan instruksi. Instruksi kan dari pusat. Dan ini nggak ada unsur-unsur di situnya, saudara. Nggak ada unsur-unsur musyawarah atau enggak. Intinya BKN menghimbau dan wajib, harus wajib. Anda kalau mau ujian wajib suntik. Kalau nggak suntik nggak bisa ikut. Ternyata Anda ngeyel, nggak suntik. Nah, BKN kan tentunya juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya kan. Tetapi di sini sudut pandangnya bagi si Andi. Nilai dari sikap Andi gimana? Dia tidak berkeadilan. Nah kan gitu tuh. Dia pengen tidak vaksin tetapi ikut tes, dikhawatirkan menulari yang lain, sama seperti yang tadi kasusnya. Nah, gitu saudara. Paham ya? Lanjut ya? Atau lagi ada yang silakan. Coach ini tadi sebenarnya bingung dengan pertanyaannya, nilai yang diambil dari sikap Andi. Sikapnya Andi kan, bukan sikapnya BKN. Ternyata yang dituntut di situ adalah mempertimbangkan tidak divaksin dan tidak ikut tes jadinya. Iya, betul. Enggak salah. Andi kan tetap tidak vaksin kan? Ya, dia tahu kan ada aturan itu, tapi dia tetap nggak vaksin kan? Dia tidak berkeadilan dong. Tidak adil, tidak mengikuti aturan itu. Gitu ya? Gitu. Gampang ya ternyata ya. Kecuali di sini gini saudara, ada dampak yang ditimbulkan dari Andi nanti adalah banyak ASN lain yang terpapar COVID sehingga keselamatan nyawanya terganggu. Itu jadi sila kedua, saudara. Ada konteks seperti itu jadi sila kedua. Perilaku Andi ini sehingga peserta-peserta tes ASN yang lain banyak yang terpapar misalnya virus misalnya, yang disebabkan oleh perilaku Andi yang tidak mau vaksin, mungkin seperti ada soal seperti itu sehingga jiwanya terancam atau mungkin dia harus bergulat dengan virus. Nah, itu baru masuk sila kedua
sudut pandangnya di mana soal itu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Coach, kalau yang konteks yang barusan Coach sebutkan itu apa tidak di sila ketiga ya Coach? Masalah menempatkan persatuan kesatuan dan kepentingan atau keselamatan bangsa sebagai kepentingan bukan di kemanusiaan. Kalau itu kemanusiaan jelas karena mengancam nyawa. Nah, kalau ada misalnya soal ini berbicara tentang agar di dalam tes ASN tadi semua aman tanpa ada gejolak apapun di situ dan mereka merasa nyaman dengan ujian itu, barulah persatuan nasional karena dia bisa bersama-sama melaksanakan tes tanpa rasa takut. Nah, karena apa? Semua sudah merasa divaksin atau sudah merasa kebal. Jadi syaratku berarti kalau misalnya aku ikut tes, Anda ikut tes, berarti Anda sudah vaksin juga ya. Karena BKN kan mewajibkan. Nah, seperti itu, Saudara. Bisa dipahami? Izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Yang contoh dia soalnya nanti konteksnya pelanggaran sila keempat, kayak mana, Coach? Soalnya ragu nih antara contoh pelanggaran sila keempat sama sila kelima. Kalau sila keempat seperti ini, Saudara. Pemerintah tidak mewajibkan ya peserta ASN untuk vaksin, tetapi BKN secara sepihak melakukan aturan supaya itu diwajibkan. Itu melanggar tidak? BKN kan di bawah naungan pusat. Pusat sudah jangan diwajibkan karena mungkin belum teruji mungkin loh ini ya, tapi kan misal andai kata pusat mewajibkan atau mungkin BKN yang enggak, jadi antara pusat dan BKN ini tidak sejalan, barulah masuk sila keempat. Bisa dipahami, Saudara? Bisa dipahami. Coach mau tanya lagi, Coach. Silahkan. Halo. Dari soal yang tadi itu kan lembaga yang melanggar ya, Coach. Kalau dari personal pribadi kayak kita warga ini yang tindakan apa yang bisa melanggar sila keempat ya, Coach ya? Sila keempat misalnya kita itu di dalam pemilihan umum tidak ikut pemilu, itu melanggar sila keempat. Atau Coach mau tanya, Coach. Ya, silakan. Coach, kalau misalkan pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang, betul, terkait misalkan wajib vaksin atau apapun lah yang diwajibkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Nah, terus kita melanggarnya. Itu apa bukan bentuk pelanggaran sila keempat ya, Coach ya? Nah, kalau itu pemerintah yang melanggar, yang menginstruksikan dan kita tidak patuh, itu kan pemerintah kan. BKN itu kan perpanjangan pemerintah yang menyelenggarakan konstelasi ini. Jadi dia kan harus mengikuti pemerintah, kan begitu. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah membahas itu diwajibkan, ya kita harus wajib. Jadi misalnya pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh ASN melalui BKN untuk wajib vaksin. Ternyata Andi nggak mau, berarti melanggar sila keempat. Dia menyepelekan apa yang didiskusikan di pusat. Apakah ini wajib atau tidak wajib? Kan BKN tidak punya kewenangan itu. BKN hanya menyelenggarakan tes, sedangkan yang punya kewenangan wajib atau tidak wajib itu pemerintah pusat seperti yang Anda sampaikan tadi. Paham belum, Saudara? Paham ya? Coach, mau tanya. Silakan. Ini berarti kalau sila kelima itu bertujuan untuk mematuhi peraturan pemerintah ya? Nah, betul sekali, berkeadilan. Selain kita patuh kepada pemerintah, kita pun adil kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu sila kelima itu fungsinya seperti itu. Kita adil pada diri kita, kita pun adil kepada rekan kita yang sesama berjuang ini, ya seperti itu. Oke, bisa dimengerti, dipahami? Coach mau nanya lagi. Ya. Sebenarnya soal kayak gini tuh kayak subjektif banget gitu, masih kayak berdasarkan perspektif si pembuat soalnya gitu loh. Karena betul sekali, Anda sangat tepat sekali, betul. Tapi Anda harus bisa menjawab yang paling mendekati. Betul sekali itu, subjektivitas. Bisa saja si pembuat soal, misalnya dia sudah ngunci E, ada soal lagi yang dia buat dan dia tidak sadar itu buatan dia, bisa saja jawabnya C. Bisa saja itu. Bisa dipahami? Pusing. Jangan pusing, yang penting ada kata kunci, yang penting Anda jawabnya
Yang mendekati soal aja, entah nanti si pembuat soal bingung sendiri ya terserah aja. Silahkan yang mana lagi, saudari. PKN yang soal coach kan? Untuk sila keempat dan kelima itu kan sama-sama memiliki poin di mana yang keempat itu kedudukan hak kewajiban yang sama, dan di sila kelima juga ada seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, bagaimana kita bisa memilah antara ini di sila keempat, ini di sila kelima, antara hak dan kewajiban itu sendiri? Kan ada poin besarnya ya. Kalau sila keempat itu biasanya kepada hal yang bernuansa kerakyatan ya, tentang demokrasi, kan seperti itu ya, tentang demokrasi. Berarti itu tentang hak-hak yang berkaitan dengan manusia yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan demokrasi. Kalau ini ya jadi dikaitkan dengan konteksnya. Kalau berkeadilan sosial sila kelima itu berkaitan dengan kita berbuat adil kepada sesama orang. Nah kan gitu, sesama peserta tes misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan demokrasi di situ, gitu. Kalau sila keempat kan ngomongnya tentang demokrasi kan, seperti itu, bisa dipahami. Nanti kita lihat lagi, coba nanti bisa kita bandingkan, yuk kita lihat kita bandingkan lagi nomor berikutnya, nomor 12 nih. Nah, coba nomor 12. Dalam seleksi CPNS ditawari seorang untuk bisa meloloskan dengan imbalan uang. Keanu Reeves tertarik melanggar sila keberapa? 4. Nah, ya kan? Sila keempat ini. Nah, dan bisa saja masuk ke sila kelima, tetapi substansinya kurang kuat karena ada orang yang menawari kan. Nah, berarti dia tidak menjalankan demokrasi, persaingan patriotismenya tidak kurang kuat seperti itu, patriotismenya itu kurang tinggi. Kenapa? Karena dia mau ditawari, meskipun setelah ditawari dia juga tidak akan diterima. Nah, seperti itu, saudara. Gampang toh. Coach, mau nanya lagi. Kemarin saya ikut TO di suatu website seleksi CPNS gitu. Nah, ada soal sama kayak gini. Nah, waktu pas selesai ngerjain kan langsung keluar tuh pembahasannya. Nah, itu jawabannya sila kelima karena dia bersikap dia ini nggak adil gitu loh, Coach. Karena dia udah memakai kayak calo gitu. Kenapa di sini jadi sila keempat ya? Sila keempat kan kerakyatan jadi dipimpin oleh hikmat perasaan. Bagaimana perasaannya? Jika ada orang yang ditawari tes PNS itu terus nanti dia bisa diterima atau mungkin enggak, dia kan tidak menggunakan perasaannya si Keanu Reeves ini. Karena memang di dalam berkeadilan sosial itu kan kita bisa melihat tentang kondisi rakyat Indonesia yang sekarang sedang berjuang untuk bisa lolos CPNS, tetapi dia tidak mengindahkan itu. Nah, rasa kerakyatannya di mana? Anda rakyat yang ingin menjadi PNS, menjadi aparatur, rasanya di mana? Kok ditawari mau? Makanya ini kalau misalnya mau diakses, itu bisa saja yang nomor 12 ini bisa saja masuk ke sila ke-5 bisa, tetapi lebih cenderungnya sila ke-4 karena kerakyatan, tidak memahami tentang sistem-sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi itu seperti apa sih? Yang dipilih itu ya tentunya dia akan melanjutkan jabatannya. Anda nanti yang terpilih menjadi aparatur negara, berarti Andalah secara demokrasi tes tentunya ya kan, siapapun kan bisa. Ya, demokrasi kan itu tetepan supaya apa? Supaya Anda menjadi bagian dari aparatur seperti itu. Kalau pakai uang nyogok itu kan dia itu pengen lewat jalan tol ya, tapi belum tentu jalan tolnya lancar loh. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Permisi Coach, mau nanya. Silakan. Itu berarti kalau bisa digambarkan tuh kayak memaksakan kehendak ya Coach berarti. Betul sekali ini, memaksakan supaya apa? Supaya dia itu seakan-akan bisa diterima dengan membayar sejumlah uang. Tetapi itu kan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Supaya Anda itu bisa masuk ke apa yang Anda inginkan kan satu-satunya kan dengan belajar, bukan dengan menghindari rasa demokratis. Kan tes TPNS kan demokratis toh, siapapun boleh ikut, siapapun juga nggak boleh ikut, demokratis. Caranya gimana biar diterima? Anda lolos tes,
Mirip toh seperti pilkada, Anda boleh ikut pilkada sebagai calon legislatif, boleh enggak. Cara lolosnya bagaimana? Anda dipilih oleh rakyat. Kan seperti itu sama. Bisa dipahami? Bisa ya? Coach mau nanya, Coach. Silakan lagi yuk. Ini kasus ini tidak masuk di sila kelima, butir yang tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ya memang, Coach. Itu tidak masuk ke situ. Itu tidak masuk ke situ. Itu kan keadilan sosial. Tidak masuk ke sana. Ini kan berkaitan dengan demokratis kan. Anda kan untuk masuk menjadi ASN itu kan kehendak Anda sendiri. Tentunya nanti Anda bersaing dengan yang lain dan Anda nanti terpilih. Ini kan mirip seperti calon legislatif yang bersaing dengan calon yang lain dan nanti dia terpilih meskipun mekanismenya lain. Anda menggunakan mekanisme tes, sedangkan teman yang legislatif itu menggunakan mekanisme pilihan. Seperti itu. Ini ada kaitannya. Silakan. Coach, tapi kan di sila 5 butir kedua ini ada kalimat mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Otomatis kalau misalnya dia pakai calo, dia nggak bersikap adil dong. Sedangkan yang lainnya itu kan secara murni gitu. Berarti dia nggak adil terhadap sesama. Ya itu dalam konteks sosial gitu loh, Coach. Kalau di dalam sila kelima itu urusannya kan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang demi keselamatan, tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Anda itu kan seperti ulang kembali, Anda itu mau menjadi ASN kan demokratis kan? Anda boleh ikut, Anda boleh nggak ikut. Itu kan demokratis kan? Makanya bisa misalnya saya berarti biar dipilih menjadi anggota legislatif, saya melakukan serangan fajar misalnya seperti nama saya ini. Serangan fajar. Waduh, ini berarti sama dengan nyogok ini, ditawari sejumlah uang kan seperti itu logikanya. Karena memang seakan-akan ini tidak masuk ke situ, tapi Anda bisa mengkaitkan, gitu loh saudara. Pasti banyak yang salah karena milih sila kedua, milih sila kelima. Silakan. Berarti ini masuknya ke konteks yang suap ya, Coach ya? Iya, konteksnya itu konteks suap supaya Anda lolos. Sama seperti Anda itu konteksnya serangan fajar supaya menjadi anggota legislatif. Sama kan? Paham belum? Paham belum? Nah, ini mohon banyak yang paham, tidak. Coach. Iya, ini banyak yang salah. Anda nanti jawabnya seperti itu berlogika. Kan menggunakan berbagai macam parameter, menggunakan berbagai macam sudut pandang. Oke ya, bisa dipahami ya. Yuk kita coba lagi. Masuknya ini kali Coach, masuknya ke sila keempat yang butir pertama, setiap warga negara itu punya kedudukan dan hak yang sama gitu. Nah, itu Anda bisa malah paham. Iya kan? Iya kan? Nah, betul sekali kedudukannya sama, tetapi si Rivers ini pengen tidak sama. Kan seperti itu. Betul. Nah, itu loh Saudara. Poin pertama itu Coach. Seperti terima kasih Saudara Fahru Rozi. Kebetulan saya tidak membawa butir-butir Pancasila. Mantap ini ya, untuk menjelaskan ke situnya harus muter-muter. Silakan gimana lagi? Misalnya dalam soal itu yang dijadikan pertanyaan itu sebagai sosok yang menawari, nah itu dia melanggar sila kelima atau keempat ya Coach? Di sini sosoknya yang menawari ya, berarti dia itu kan ya berarti dia tidak berkeadilan. Nah, berarti yang kelima kan ini sudut pandangnya si kinu orang Andanya yang mau tes. Tapi kalau sudut pandang yang nawari itu udah lain lagi. Yang kelima kalau yang menawari mungkin mereka jawab karena sudut pandangnya seseorang tadi yang menawari uang seperti itu. Bisa dipahami belum? Ya kan yang ditanya si Inu. Coach mau nanya. Silakan. Kalau misalkan si Keanunya itu dia tidak tertarik dan menolak, itu masuknya ke sila berapa? Dia tidak tertarik. Berarti dia tidak melanggar sila keempat. Enggak, maksudnya itu pengamalan sila keberapa gitu? Sila keempat dong. Tetap 4. Okay. Keempat, karena dia kan melanggarnya sila keempat. Betul tidak? Bisa dipahami ya? Nah, ya coba kita lagi, coba ini supaya ini sudah mulai Anda memahami cara menjawab model-model butir seperti ini. Yuk lanjut lagi nih. Ayo gimana saudara? Lanjut ya. Oke, ini sekarang. Nah, berkendara Anda melawan arah. Coba, Anda beda sendiri dengan yang berkendara itu. Apa yang Anda lakukan? Maksudnya Anda melanggar yang mana? 4. Sila kelima. 5. Anda ini, ya kan?
pengennya apa? Nah, Anda kan beda sendiri, nggak adil. Harusnya Anda ngikuti mereka biar adil, keadilan sosial, kan gitu. Bisa dipahami? Gampang ya? Kan Coach mau tanya. Silahkan. Kalau seandainya ini yang berkendara melawan arah tidak dilengkapi surat kendaraan, tapi kena tilang. Kalau misalnya patokannya tilang, tetap kelima atau keempat? Jadi Karena keempat. peraturan. Jadi keempat. Karena Kecuali tilang ya. ada lagi gini, pengendara ini melanggar arus karena menyelamatkan orang yang sedang sekarat menuju rumah sakit. Silakan berapa? Kedua. Nah, itu Anda tahu. Kan soal Terima ini kasih, hanya dia beda Coach. beda sendiri dengan pengendara yang lain. Seperti itu loh, Saudara. Bisa Terima dipahami? kasih. Nah, gitu ya. Mulai asik ya sekarang yuk. Karena kata Coach, kunci mau nanya. inilah yang harus Anda pahami. Lagi coba-coba mana lagi yuk. Coach, seandainya berkendara tidak dilengkapi surat kendaraan, berarti melanggar sila keberapa, Coach? Keempat itu tadi. Oh, oke, Coach. Oke ya, gampang ya. Nah, yuk lanjut lagi ya, gampang toh? Modelnya seperti itu. Coba soalnya besok seperti ini. Wow, indah sekali. Biasanya ini dihiasi bla 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 sehingga Anda menjadi bingung. Makanya kita ringkas seperti ini. Nah, harusnya kan soalnya modelnya banyak sekali begini nih. Tuh, sekarang Anda bisa memahami. Di situ ada kata pemilihan OSIS. Dah, mana? Nomor 14, pemilihan OSIS. Sila keempat. Nah, gampang ya. Gampang ya, seperti itu ya. Demokrasi ya. Demokrasi ya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Demokrasi kan? Karena apa? Ini yang lainnya hanya bla 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 bla. Mungkin tidak ada makna. Tapi ini kan ngomongin tentang pemilihan OSIS ya kan, dan bla 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 bla, ini ada yang tidak setuju. Nah, itu kan berarti kerakyatan yang dipimpin masalah demokrasi. Pintar. Lanjut lagi. Nomor 15, membela kebenaran. Sila kedua. Nah, pintar, gampang ya. Ini soalnya gini, enak sekali kan. Coba lagi. Pemberian hari libur nasional pada hari raya keagamaan. 1. Nah, gampang ya. Nah, kemudian menghormati hak orang lain, sila kedua. 5. Nah, itu Anda sudah ahli di bidangnya. Hanya kurang teliti di dalam mengerjakan sholat bla bla, mengerjakan soal bla 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 tadi. Kalau coba kata kunci Anda langsung ketemu begini, kan begitu ya. Coba lanjut lagi nomor 18. Gotong royong. Pertama. Nah, gotong royong tapi apa? Tempat ibadah. Nah, ini betul, ya kan? Nah, lagi. Punten, Coach. Misal, ya silakan. Seingat saya gotong royong kan kemarin sempat dibahas tuh ada 3 ya, ada yang bisa masuk sila pertama, sila ketiga, sama kelima ya. Betul. Halo. Ya. Ini yang menjadi gimana? Karena kan gotong royong luas. Boleh punten Coach, boleh dijelaskan lagi yang ketiga sama kelima yang tuh gotong royong di mananya bedanya? Kalau yang pertama kan jelas karena tempat ibadah. Ya. Terima kasih. Kalau gotong royong sila ketiga berarti apa? Biar bisa ketemu dengan teman-teman satu kampung, persatuan Indonesia, persatuan bersatu. Kelima, kita ikut gotong royong itu sudah berkeadilan, sama seperti yang apa itu melanggar arus lalu lintas tadi. Anda, teman Anda satu kampung kerja bakti, Anda kok enggak sendiri, itu kan melanggar sila kelima. Teman Anda kerja bakti, Anda ikuti arus kerja bakti itu. Ada teman Anda suatu desa arahnya ke sana, Anda ke sana semuanya. Itulah yang disebut sebagai keadilan sosial. Begitu, saudari, bisa dipahami. Coach, berarti kalau gotong royong untuk mempererat tali silaturahmi itu sila ketiga ya? Betul sekali, ada kata kuncinya. Nah, ini kan gotong royong untuk tempat ibadah, berarti sila pertama. Sudut pandangnya tempat ibadah, karena gotong royong tadi menurut saudara kan berarti luas kan? Nah, seperti itu. Berarti kata kuncinya ada di tempat ibadah ini. Bisa dipahami belum? Ayo. Coach, maaf, bisa diulangin lagi untuk yang sila kelima? Sila kelima ini, teman Anda satu kampung itu kerja bakti bersama satu desa, satu kampung, Anda enggak sendiri. Males kerja bakti. Anda melanggar sila kelima. Tetapi teman Anda satu kampung kerja bakti, Anda tidak kerja bakti karena menolong nenek Anda yang butuh misalnya pengobatan karena sedang batuk-batuk nggak berhenti-berhenti. Itu Anda
tidak melanggar sila kelima. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Anda tidak melanggar. Karena Anda lebih mengutamakan kemanusiaan. Berarti Anda mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua. Bisa dipahami belum? Oh iya, Coach. Dilihat Makasih, konteksnya. Coach. Jadi, ya sama-sama. Jadi, nggak ikut kerja bakti pun sebenarnya boleh. Tapi ada alasan apa? Nah, kan gitu. Kalau Anda nggak kerja bakti, males, ya sudah. Kan gitu. Coach, mau tanya. Silakan. Kalau misalnya menjaga tradisi dan budaya gotong royong, berarti maksudnya ketiga kan? Nah, kan persatuan tradisi toh, itu kan tradisi biar selalu ada terus, kita ikut nimbrung di situ, persatuan ya kan, ketemu teman-temannya, ketawa-ketawa, itu kan saling bersama ya, persatuan, menjaga persatuan ya. Nah, itu Anda sebenarnya sudah bisa ini mengerjakan soal yang banyak jebakan-jebakan model seperti itu. Gampang ya sebenarnya ya. Karena apa? Karena soalnya kan arahnya kemana. Nah, biasanya Anda itu terbingungkan karena arah soal tadi, begitu. Bisa dipahami, Saudari? Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini masih ada beberapa loh ini loh. Nih sekarang memakai baju batik pada pelestarian budaya. Pada 17-an, kegiatan 17-an, ada kegiatan Anda berkumpul-kumpul ya, berkumpul-kumpul di situ, betul, sila ketiga gampang ya. Coba soalnya gini, nggak ada kata bla 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 blanya. 20 nih, Jack mendaftar jadi relawan PBB ya kan. Nah, keluarga untuk misi bantuan kesehatan di daerah konflik, silakan. 2. Nah, pinter ya, gampang 2, ya. Coach. Langsung sudut pandangnya ketahuan ya. Langsung bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 2. Nah, itu Anda tahu kalau tidak ada soal yang bla 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 membingungkan, mana yang dibingungkan? Temukan kata kuncinya dulu, Saudara. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya. Ikut kerja bakti tadi 3. Nah, bener ya, kerja bakti ya. Nah, ini kan langsung ke kata kunci. Anda harus nemuin begitu. Lanjut lagi nomor 23. Melakukan kecurangan pemilu 4. Nah, itu Anda tahu. Ya kan? Terus menghilangkan dinasti politik 4. Dinasti politik 5. Iya, 4. Nah, dinasti politik kan berkaitan dengan demokrasi, Saudara. Iya kan? Nah, gitu. Lanjut lagi. 25. Kan nggak adil, Coach. Nggak adil. Gimana? Tapi Kan kan menghilangkan dinasti politiknya biar hilang. Sila keberapa? Memang kalau dinasti politik itu memang nggak adil, makanya dihilangkan. Ya kan? Nah, gitu ya. Dinasti politik itu maksudnya gimana ya, Coach? Dinasti politik itu partai itu dikuasai keluarga. Kayak yang di Banten. Kayak di Banten. Nah, bisa saja. Anda tahu kasuistiknya ya kan? Ya, turun temurun. Ketuanya anaknya, pembinanya bapaknya, ya kan? Terus apa itu? Kayak partai biru. Itu. Ya jangan nyebut ya. Atau merah. Anda dah tahu itu ya kan? Nah, itu namanya dinasti politik. Maunya itu politik dikuasai keluarga dia gitu ya. Nah, itu namanya dinasti politik ya, gampang ya. Hati ada tukang bakso. Oke, ini yang paling populer ini, rumah gotong royong membangun rumah tangga yang terkena bencana alam. Sila ketiga. Ini sudut pandangnya yang bencana alam ini. Gotong royong kan tadi luas banget. Luas banget. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam konteks apa begitu loh. Nah, dalam kasus ini, konteksnya ini konteks bencana alam, kemanusiaan, kan begitu. Terakhir, ya, memelihara ketertiban dunia. 3. Ketiga. Ya. Wah, pinter ini saudara. Wah, mantap, sudah selesai. Aman, Coach. Oke, ada lagi? Silahkan. Coach mau tanya. Silahkan. Bedanya sila ketiga dan kedua dalam kayak TNI ke luar negeri itu apa ya, Coach? Ini kalau TNI ke luar negeri tadi sudah saya jelaskan ya, sudah Coach jelaskan dia membantu dalam bidang apa. Apa saudara? TNI tentara kita itu ke luar negeri ke Palestina itu bantu kemanusiaan. Berarti TNI itu bersikap sebagai sila kedua, kan gitu.
TNI menjaga keutuhan nusa dan bangsa dengan siap siaga di daerah perbatasan. Sila keberapa? Tiga. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Coach. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, ya kita akhiri aja. Karena Coach. memang waktunya sudah habis. Silakan yang mau jawab. Coach, Gimana? mungkin bisa dibantu untuk cara cepatnya bedain sila kedua sama sila kelima, Coach. Oke, gini supaya gampang kita tarik ke general ya. Sila kedua itu berkaitan dengan penyelamatan nyawa orang, nyawa harga diri atau mungkin jiwa, keselamatan jiwa berkaitan dengan hati nurani. Sedangkan sila kelima berkeadilan itu harus ada pembandingnya. Kan gitu, seperti tadi Anda teman satu desa Anda kerja bakti, Anda nggak sendiri, berarti Anda tidak adil terhadap desa. Anda tidak memiliki empati terhadap lingkungan Anda. Seperti itu. Itu secara garis besar seperti itu. Dan tidak ada sudut pandang nyawanya sama sekali kalau yang sila kelima. Seperti itu, saudara. Ada yang tanya lagi, gampang ya. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama bedainnya gitu aja. Butir-butir itu kan kontekstual, teoristis itu ya. Anda bedainnya pakai perasaan. Ini orang TNI ini datang, TNI ini sebagai apa? Setahu saya TNI itu menjaga persatuan dan kesatuan. Memang betul kalau dia berjaga di daerah perbatasan. Tetapi kalau dia bekerja di bidang kesehatan dan kemanusiaan di Palestina, apakah dia juga menjaga persatuan dan kesatuan? Dia menjaga nyawanya orang-orang di sana supaya tidak melayang nyawanya itu, atau mungkin yang sakit bisa sembuh. Mungkin seperti itu, saudara. Gampang ya. Oke, ya. Coach, maaf mau nanya sedikit. Silakan. Tadi kenapa yang membela kebenaran sila kedua ya, Coach? Kan demi kemanusiaan, kalau itu membela kebenaran. Kebenaran itu kan salah sudah tertulis di butir-butir Pancasila sih. Beda konteksnya. Iya, tergantung konteksnya. Kebenaran, Anda membela kebenaran, misalnya Anda menjadi hakim di Kemenkumham. Anda harus membela kebenaran terdakwa karena itu menyangkut nyawa dia dan keluarganya loh. Kalau dia di penjara, wah, ini bisa si keluarga ini tidak punya yang namanya pegangan hidup lagi karena Anda putuskan dia bersalah, Anda harus memiliki rasa itu. Seperti itu. Coach, mau tanya, Coach. Oh iya, silahkan. Makna beradab di sila kedua tuh contohnya gimana ya, Coach? Beradab itu, saudara, memanusiakan manusia dan menghargai jiwa raga orang lain. Itu namanya beradab. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa, Coach. Memanusiakan manusia. Iya. Oke, sampai di sini. Gimana? Ini sudah maghrib nih. Gimana? Iya, silakan. Ya udah deh, Coach. Ya udah. Oke, kalau udah. Satu lagi nggak apa-apa? Oh ya udah, Coach. Ini, Coach. Waktu itu kan pernah ada soal dari Bidik yang tentang jadi dia pelaku penusukan Habib Wiranto. Siapa ya? Ya, yang bukan Wiranto, penusukan Habib siapa gitu yang di daerah itu. Oh, Habib. Nah, terus dia ulama. Nah, terus dia akhirnya menyerahkan diri ke polisi karena dia ngerasa bersalah gitu. Nah, sikap ngerasa bersalahnya dia itu karena dia udah menusuk Habib dan menyerahkan diri ke polisi itu masuk ke sila keberapa ya? Keadilan itu, dia adil pada dirinya dan adil pada hukum. Tapi waktu itu jawabannya sila ke-1. Waduh, sila ke-1 kecuali Habib ini menyebarkan ajaran tidak benar, itu melanggar sila pertama. Sudut pandangnya Habib, nah itu. Ini kan sudut pandangnya si penusuk. Si penusuk tobat mungkin, terus dia menyerahkan diri kepada polisi. Ya sudut pandangnya si penusuk, lupakan yang ditusuk, kan konteksnya jadi si penusuk. Bisa dipahami? Gitu ya. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri ya, karena memang waktunya sudah habis. Kita akhiri sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi, sampai Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Selamat sore. Oke, kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Berdoa, dipersilakan. Selamat sore. Sore, love you. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.